Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Sahabatku, pada pagi hari ini saya akan memberikan satu tutorial bagaimana cara mencari literatur dalam bentuk artikel jurnal dan buku dari tiga web. Yang pertama adalah nanti kita akan mencari dari Garuda Ristek Dikti. Ini adalah satu web yang menyediakan artikel-artikel jurnal dari seluruh sivitas akademika yang ada di Indonesia. Dan karena itu maka mayoritas artikel yang tersedia di Garuda Ristek Dikti ini berbahasa Indonesia. Kalau kita perhatikan di sini, di Garuda ini menyediakan 1.998.092 artikel yang keseluruhan itu dipublish oleh 1.628 publisher yang itu dipublish oleh jurnal. Jadi artinya satu publisher, satu penerbit atau satu lembaga itu seringkali tidak hanya mempunyai satu jurnal. Ini kalau kita perhatikan ini, jadi jurnalnya ada 9.484 jurnal. Terus ada dari konferensi yang ada 153, dan kalau melihat subjeknya, melihat topik yang dipublish di sini itu artikel-artikel itu terkait dengan 40 subjek, 40 disiplin ilmu kan itu. Terus yang kedua, nanti kita akan mencoba mencari buku atau artikel jurnal dari ini, dari booksc.org. Ini juga sangat luar biasa, menyediakan 5.092.451 buku, 77.518.222 artikel. Yang ini bisa kita download secara gratis. Hanya saja memang kalau kita mendownload secara gratis itu dibatasi dalam sehari hanya mendownload 5 referensi, 5 buku atau 5 artikel atau bisa digabungkan. Terus yang ketiga, nanti kita akan mencari artikel ataupun buku dari satu web, yaitu Library Genesis kan itu. Oke, kita coba mulai dari yang pertama. Kita pertama dulu tentu harus koneksi internet ya. Koneksi saya menggunakan koneksi internet yang ada di Mahat saya di Syarif Hidayatullah di Syaita lantai bawah, karena di Syaita ini ada beberapa bagian dibagi, jadi yang lantai bawah itu menggunakan satu router tersendiri ya, dikasih nama Syaita lantai bawah itu. Setelah itu kita masuk ke Google browser, setelah kita ketik garuda.ristekdikti.co.id kan itu. Kalau sudah di enter, nanti kita akan tertampilkan seperti ini. Jadi saya coba ulangi lagi di sini. Garuda Ristek Dikti seperti ini, kita ketik, terus kita enter ya, sudah keluar seperti ini. Terus kita coba tulis satu artikel yang memang kita akan cari. Misalkan kita akan mencari tulisan-tulisan yang di sana ada keywordnya itu ada motivasi belajar ya, jadi ada motivasi belajar. Setelah itu kita klik cari ini kan itu. Maka di sini kita mendapatkan 6.559 dokumen yang di dalamnya ada kata-kata di judulnya itu ada kata-kata motivasi belajar. Satu contoh, misalkan kita menggunakan salah satunya, nanti kita coba download. Misalkan ini hubungan motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar matematika. Jadi ini satu penelitian yang menggunakan 3 variabel, ada 2 variabel X yaitu motivasi belajar dan lingkungan belajar, dan 1 variabel Z yaitu prestasi belajar. Ini ditulis oleh Nurul Irfan, yang diterbitkan oleh satu jurnal yang namanya Ekuivalen Pendidikan Matematika. Itu yang publishernya adalah Universitas Muhammadiyah Purworejo kan itu. Ini kalau kita ingin mendownload secara keseluruhan, kita bisa klik ini full PDF.
Nah inilah artikelnya. Kalau kita akan download, kita klik ini. Jadi kita bisa klik ini, terus kita pastekan di situ. Jadi ya tadi kita copy, kita blok dulu tadi judulnya, terus kita pastekan ke sini, terus kita save. Ini sudah kita download ini. Nah, inilah hasil dari artikel yang kita download melalui Garuda Ristek Dikti kan itu. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan itu untuk mencari satu artikel yang ditulis oleh ilmuwan Indonesia yang dipublish di berbagai jurnal, yang itu dikelola oleh Garuda Ristek Dikti, yang dulunya namanya Portal Garuda ya, Kalau ingin mendapatkan satu penjelasan relatif lebih detail, bisa membaca buku yang saya tulis, yang saya kasih judul cara mudah mengakses literatur secara online dan mengelola. Di sini dan mengelolanya, di situ saya jelaskan pengelolaannya menggunakan Zotero itu dan Mendeley kan itu. Sekarang kita masuk untuk mencari buku atau artikel melalui buku. Jadi ini sama dengan yang tadi kan itu. Jadi koneksi internet, terus kita ketik ini org, terus kita klik, setelah otomatis akan masuk ke sini kan itu. Nah, setelah masuk ke sini kita bisa mencari saja. Kita ingin mencari apa? Satu contoh misalkan dulu ketika saya belajar dengan Pak Harun Nasution waktu itu, ada satu buku yang dianggap sangat baik. Sayangnya memang waktu itu buku itu sangat jarang di Indonesia. Ingat saya tahun 94 itu yang memiliki buku itu hanya Cak Nur Khalis Majid itu. Jadi satu buku yang ditulis oleh Marcel Hudson, judulnya The Venture of Islam. Kita coba cari di sini, The Venture of Islam, yang ditulis oleh Marcel Hudson gitu. Setelah itu kita klik search. Buku ini ada 3 jilid. Marcel Hudson itu menurut analisis Azumardi Azra, Profesor Azumardi Azra itu, bahwa dia termasuk Islamisis ya. Jadi ini adalah orang Barat yang mempelajari Islam dalam rangka untuk untuk ilmu, tidak untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Ini berbeda dengan orientalis kan itu. Jadi itu Marcel Hudson termasuk orang yang mengkritik Clifford Geertz ya, tulisannya Clifford Geertz yang ada di The Changing Roles of Kiai as a Cultural Broker ya, itu satu artikel yang diterbitkan tahun 60 ya, tahun 60. Itu hasil penelitian Clifford Geertz tahun 56 di Mojokerto di Pare itu. Itu dalam artikelnya Clifford Geertz itu ditulis bahwa peran Kiai sudah mendekati akhir karena Kiai sebagai pialang budaya jadi The Cultural Broker itu, bahwa menurut Clifford Geertz itu bahwa perkembangan budaya itu jauh lebih cepat dibanding kemampuan Kiai. Karena Kiai tidak bisa mengikuti perkembangan budaya, maka peran Kiai itu sudah mendekati akhir. Dan ternyata analisis Clifford Geertz itu ternyata tidak menemukan momentumnya sampai detik ini. Peran Kiai masih sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena menurut analisis Marcel Hudson, bahwa karena Clifford Geertz itu mengalami yang namanya bias modern. Kenapa beliau mengalami bias modern? Karena memang sebelum datang ke Mojokerto, ke Pare, Clifford Geertz sebagai orang antropolog Amerika itu belajar bahasa Jawanya, karena ketika meneliti pakai bahasa Jawa itu dia belajarnya di Jogja. Dan sebagaimana kita ketahui waktu itu bahwa Jogja itu adalah pusatnya Islam modern, Islam modernis, yang waktu itu memang Islam modernis itu jadi ada perasaan underestimate terhadap kiai-kiai pesantren kan itu. Dan itu dikritik oleh Marcel Hudson ini. Ternyata ketika kita mencari buku, ternyata ini ada ini The Venture of Islam volume 1. Ini ada, ini volume 3, ini volume 2. Jadi seluruhnya ada. Kita coba misalkan kita download ini. Kita download, ternyata download unavailable. Oke, sorry ya, tidak ada. Kita carikan yang lain sama, atau barangkali karena
coba kita cari yang lain dulu aja. Saya ingin mencari buku The Second Handbook of Creative Research ya. Ini coba kita cari. Nah ini ada. Oh iya, jadi berarti tadi 3 bukunya Clifford Geertz tadi, 3 bukunya Marcel Hassen ternyata tidak tersedia, yang tidak bisa untuk di-download kan itu. Tapi kalau ini kita bisa download, atau mungkin kita coba mencari buku yang berbahasa Arab ya. Ini saya coba ingin cari karyanya Ibnu Khaldun ya. Jadi tarikhnya Ibnu Khaldun. Kita akan cari tarikh Ibnu Khaldun, tentu kita harus ngerti pakai bahasa Arab. Tarikh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Iya, Ibnu Khaldun. Setelah itu kita klik ini. Ya ternyata ada, dari tarikh Ibnu Khaldun ada. Kita bisa coba download ini. Ya, ini besar, ini kayaknya tidak hanya 1 jilid, karena tarikh Ibnu Khaldun itu berjilid-jilid. Pada waktu itu kita sempat belajar, kalau tidak jelas jilid yang ke-14 itu tentang Bani Umayyah yang ada di barat, yang ada di Cordova. Kita coba klik ini. Ini sudah proses untuk mendownloadnya. Katanya saja karena memang ini adalah ada 104 MB, maka tentu memerlukan waktu yang relatif lama untuk menunggu untuk menjadi sampai yang terakhir kan itu. Di sambil menunggu ini kita coba cari dari library Genesis tadi ya. Kita ingin coba cari tulisannya Marcel Hassen. Nah, di sini ada atau tidak tadi yang The Venture of Islam itu ya. The Venture of Islam, kita coba cari di sini. Of Islam. Oke, ternyata ada di sini. Volume 1, volume 2, volume 3. Kita coba download ini. Ini dalam bentuk PDF, ada 35 MB. Ini terbit tahun 1977. Kita coba download ini. Ini covernya. Kita klik ini, get. Ini masih proses. Jadi itu adalah cara untuk mencari artikel-artikel dari berbagai referensi kan itu, dari berbagai referensi. Ini berjalan. Kita terklik 2 kali tadi. Kita nonaktif, kita cancel 1 ya. Biar 1 aja. Jadi ini sedang proses. Kalau yang saya Marcel Hassen itu ini ada 33,9 MB ya. Ini membutuhkan waktu sekitar 2 menit ini. Ini masih sudah berjalan separuh kan itu. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sekarang ini memang mencari referensi-referensi itu sudah tidak seperti dulu yang harus pergi ke perpustakaan, datang ke komputer katalog, nanti setelah itu masuk ke rak-rak buku untuk mencari itu kan itu. Makanya kalau kita perhatikan sekarang itu memang lembaga termasuk perguruan tinggi itu sudah tidak memerlukan lagi gedung-gedung besar, untuk gedung-gedung perpustakaan kan itu. Yang terpenting sekarang ini adalah bandwidth internet dari sebuah lembaga, itulah yang harus ditingkatkan. Jadi kalau bandwidthnya itu bisa memungkinkan, bisa digunakan oleh seluruh mahasiswanya dengan baik, dengan berjalan lancar, maka tentu itu akan sangat menggembirakan kan itu ya, akan sangat menggembirakan untuk
untuk melacak artikel-artikel itu. Dan semestinya Garuda Ristek itu, terus Book SG tadi atau Library Genesis itu seluruhnya juga bisa di-download menggunakan handphone, menggunakan smartphone yang menggunakan Android itu. Jadi seluruhnya bisa dicari itu dengan gampang, dengan mudah kan itu. Nah, oleh karenanya inilah barangkali yang perlu, jadi kita dosen gitu perlu mempelajari kemungkinan yang sangat baik yang bisa bisa kita terapkan di mahasiswa kita, sehingga mahasiswa kita juga akan bisa mencari referensi-referensi itu dengan cepat, dengan kualitas dengan kualitas referensi yang tinggi kan itu. Barangkali yang jadi pertanyaan itu kan, kalau Garuda itu kan memang karena dia mengindeks tulisan-tulisan artikel-artikel dari penulis di Indonesia, maka banyak berbahasa Indonesia. Sementara kalau yang dari Library Genesis maupun BookSG itu tadi, itu kebanyakan memang menggunakan bahasa PBB kan itu. Yang paling banyak tentu berbahasa Inggris kan itu. Nah, terus ya walaupun ada yang berbahasa Arab, seperti ini karya Ibnu Khaldun ini berbahasa Arab. Ya, ini karya Ibnu Khaldun berbahasa Arab, Tarikh Ibnu Khaldun itu. Nah, ini Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya, jadi ini ada 5.756 halaman. Jadi ini bisa kita manfaatkan ya untuk referensi kita bagi dosen yang mengampu mata kuliah sejarah dan peradaban Islam. Saya pikir memanfaatkan referensi-referensi seperti ini menjadi penting, sehingga kita bisa mendapatkan penjelasan yang jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan, karena kita menggunakan referensi-referensi yang ditulis oleh penulis-penulis yang kredibel kan itu. Jadi barangkali itu yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga sedikit ini bisa membuka wacana kita bagaimana kita sebagai dosen itu bisa mengikuti perkembangan, karena sekarang ini kan masuk era revolusi industri 4.0 yang seharusnya pembelajaran itu menurut Profesor Syawal Gultom, Rektor Unimed yang sekarang kebetulan menjadi ketua panitia BPG pusat itu, bahwa pembelajaran itu idealnya menggunakan teknik blended learning. Jadi blended learning itu adalah menggabungkan antara online learning, antara e-learning sama classroom learning. Jadi ketika itu bisa digabungkan, maka hasil belajar juga akan meningkat ya. Tentu dengan catatan bahwa dosennya harus produktif untuk mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa dipelajari, bisa dikaji oleh mahasiswa sebelum mereka datang ke kelas, ketika kita melaksanakan classroom learning. Tetapi ketika kita melaksanakan e-learning, melaksanakan online learning, maka tentu melalui perangkat pembelajaran yang sudah kita siapkan, mahasiswa bisa mendalami itu, dan kita menyertakan referensi-referensi yang terkait yang mereka juga bisa cari kan itu. Terus kalau masalahnya terkait dengan bahasa, semestinya bahasa itu saya berpendapat language is habit. Bahasa itu adalah kebiasaan. Sebagaimana dulu ketika kita masih kecil, bahasa ibu kita bukan bahasa Indonesia. Bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa. Tapi kenapa kita akhirnya bisa paham bahasa Indonesia, bisa ngomong bahasa Indonesia secara lancar? Karena bahasa itu kita gunakan setiap hari. Oke, ini yang tulisan Mas Hasan juga sudah terdownload kan itu, The Virtue of Islam kan itu. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai satu referensi yang menurut saya sangat baik kan itu. Barangkali itu yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.